Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia, salam hormat dari kami, Rumah Milenial. Pada malam hari ini, 8 Mei 2020, menyapa teman-teman dari Sabang sampai Merauke dalam sesi diskusi M-Talks bersama sosok yang luar biasa, yaitu Bapak Helmy Yahya. Kita hari ini akan bahas tentang kepemimpinan dalam industri kreatif. Alhamdulillah, saya sudah bersama teman-teman yang tadi sudah berada sejak jam 7.15 sampai saat ini, antusiasnya luar biasa. Terima kasih banyak. Mohon maaf, saya belum bisa menyebutkan satu persatu, tapi dari berbagai kota tadi hadir. Dan di diskusi pada malam hari ini, nanti saya akan ngobrol sedikit dengan Pak Helmy, lalu ada sesi tanya jawab dengan beliau, sampai akhirnya nanti kita akan diskusi dengan teman-teman di rumah saat ini. Ya, mudah-mudahan masih stay at home, masih sehat, ya, puasanya juga semangat, dan kita sama-sama berdoa ini semua diangkat dari Indonesia. Izin selamat malam, Chief Pak Helmy Yahya. Apakah sudah bisa mendengar ya, suara Assalamualaikum saya? warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Helmy? Luar biasa. Saya melihat tiap episode ya. Terakhir ngobrol sama Dokter Tirta Pak di YouTube-nya Bapak. Jadi sekarang bikin channel sendiri. Terima kasih banyak Pak. Kami dari Rumah Milenial mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu diskusi kita pada malam hari ini. Pak Helmy sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tetap produktif ya Pak. Pak, izin sebelum kita mulai. Saya akan share screen. Saya akan memperkenalkan kembali sosok Pak Helmy Yahya. Mungkin sebagian besar sudah tahu beliau, tapi mungkin alangkah baiknya kalau kita memulai ini dengan perkenalan yang juga baik. Dan malam hari ini kita diskusi, judulnya adalah Leadership Wisdom for Creative Industry and Millennial Trainer di Indonesia. Dan mohon maaf tadi karena keasikan ngomong, saya belum sempat memperkenalkan diri. Saya Taufan Akbari, mewakili keluarga besar teman-teman di Rumah Milenial. Kalau yang belum tahu apa itu Rumah Milenial, kita nanti akan ngobrol di lain kesempatan, tapi buat singkatnya bisa follow akunnya di @rumah.milenial di Instagram. Dan kenapa kita bahas industri kreatif? Karena beliau, Pak Helmy, seperti yang kita tahu, ini izin Pak menampilkan informasi, mohon izin juga kalau ada kesalahan informasi, karena saya ambil dari berbagai sumber, mudah-mudahan semuanya benar. Seperti yang kita tahu Pak Helmy, kalau di Rumah Milenial itu umurnya semua 21 Pak. Jadi kelahiran tuh nggak dianggap. Jadi usianya semua 17-21 Pak Helmy. Yang penting semangat muda. Lalu beliau adalah lulusan dari IPB Pak ya, langsung lanjut ke STAN dan University of Miami, Florida, Amerika Serikat. Dan seperti yang kita tahu, beliau adalah dijuluki sebagai Raja Kuis Indonesia. Pak, mohon izin, abis ini kita main trivia quiz, Pak. Jadi gantian saya nanya-nanya sama Bapak. Cuma punya waktu 1 detik menjawab 1 pertanyaan setelah ini. Dan beliau sudah menghasilkan lebih dari 200 karya televisi, teman-teman. Memenangkan 24 Panasonic Award, 30 rekor muri, dan 1 rekor dunia. Wah, boleh nggak kasih jempol reaction ini kan kalau sekarang kan tanda tepuk tangannya visual. Mungkin teman-teman yang di rumah ketik tombol reaction, jempol atau clap ya untuk Pak Helmy. Beliau juga pelaksana SEA Games dan pengusaha IO Production House salah terbesar di Indonesia. Ini jujur Pak, saya ngutip dari percakapan Bapak sama Deddy Kobuzer kemarin. Jadi kalau salah-salah, mau izin karena saya ngutip langsung dari percakapan yang kemarin. Dan alhamdulillah kemarin beliau sempat mengantar TVRI meraih BNN Award ya, penghargaan untuk tata kelola barang milik negara. Pak, izin apakah informasinya ada yang salah Pak Helmy? Ya, saya Direktur Utama TVRI sampai 2020 karena selesai kemarin Januari saya diberhentikan dengan hormat. Siap Pak. Itu Kami aja. tetap respect kepada Pak Helmy. Pak, izin kita boleh untuk lucu-lucuan sebentar Pak. Kita akan main trivia ya, namanya trivia quiz for Raja Quiz Pak. Jadi Pak Helmy cuma punya waktu 1 detik untuk menjawab 1 pertanyaan. Mohon izin. Pertanyaan pertama. Melinda Gates atau Michelle Obama? Melinda Gates. Network atau teamwork? Teamwork. Negeri atau swasta? Negeri. Dicintai atau dihormati? Dicintai. Netflix atau bioskop sinema? Netflix. Trip dalam negeri atau trip luar negeri? Luar negeri. Dibenci karena berbuat benar atau dipuja karena berkarya?
Dibenci karena berbuat benar. Humanis atau demokratis? Humanis. YouTuber atau produser? Produser. Terakhir, brain or attitude? Attitude. Siap. Tepuk tangan untuk Pak Helmi. Terima kasih banyak, Pak. Pak, izin saya boleh menjelaskan beberapa informasi pengantar, Pak, untuk diskusi kita malam hari ini. Kenapa kita penting untuk membahas kepemimpinan dalam industri kreatif. Teman-teman, ini alhamdulillah Indonesia seperti yang kita ketahui adalah negara yang diperhitungkan dalam bisnis ekonomi kreatif tingkat dunia. Indonesia harus mengambil peran, apalagi PBB itu sudah setuju sama Indonesia tahun 2021 sebagai International Year of Creative Economy for Sustainability Development, di mana ini keren banget, Indonesia jadi salah satu inisiator ya Pak Helmi ya dalam resolusi tersebut. Dan seperti yang kita tahu, 17 subsektor ekonomi kreatif ini luar biasa kontribusi dari sektor ekonomi kreatif sebesar 1.105 triliun terhadap PDB nasional. Dan ini membuat Indonesia berada di posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam jumlah kontribusi ekonomi kreatif setelah PDB negara. Dan seperti yang kita tahu, sektor ekonomi kreatif punya potensi yang luar biasa, jadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan. Apalagi kita juga punya SDM yang luar biasa, Pak ya, angkatan kerja, usia produktif, generasi milenial ini, dan generasi alfa, dan mereka butuh figur sosok teladan kepemimpinan yang mampu mengakomodasi kebutuhan kreativitas dan produktivitas. Nah, sehingga kalau saya mengutip dari Kemenpar, Kemenpar saat ini sudah menetapkan 5 destinasi super prioritas, mulai dari Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, dan lokasi ini akan fokus ke potensi masyarakat seperti bikin workshop, showcase, weekly creative event, dan sebagainya. Ada program mentoring, business matching untuk wirausaha muda ekonomi kreatif gitu. Dan kalau kita bicara nasionalisme dan toleransi, itu juga bisa dimulai dari industri kreatif. Tadi sore saya mengutip perbincangan Pak Helmi dengan Dr. Tirta. Nah, ini salah satu, Dr. Tirta adalah sosok yang memang bisa mengakselerasi hadirnya banyak anak muda yang fokus ke UMKM dan produk lokal dari beragam unsur budaya. Kalau kita bicara khawatir takut tergantikan sama robot, ya 5.0, 4.5.0 dan lain-lain. Ada beberapa sahabat senior mengingatkan saya, Van, ada hal-hal yang tidak bisa digantikan sama mesin, katanya Pak Helmi. Ada 4. Ya. Yang pertama adalah kritis, ya, kemampuan berpikir kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Itu katanya tidak bisa digantikan sama mesin. Nah, makanya kita akan coba diskusi nanti dengan Pak Helmi. Dan alhamdulillah saya menganggap Pak Helmi adalah sosok leader ya. Jadi kalau kita bicara kepemimpinan, teman-teman, itu ada 2, pimpinan dan pemimpin. Seorang pimpinan belum tentu bisa menjadi pemimpin yang baik, tapi insya Allah kalau seseorang sudah bisa menjadi pemimpin yang baik, dimanapun dia berada, diberi amanah sebagai pimpinan, dia akan bisa membawa pengaruh yang baik. Nah, sehingga leader adalah seorang yang mampu membawa pengikutnya ke masa depan yang lebih baik. Ini tidak izin Pak Helmi, saya ambil dari statement kunci dari Pak Helmi ketika ngobrol kemarin di YouTube, bahwa Pak Helmi sempat bilang, ideas is only 10 until 15 of the total product. So the rest as execution. Nah, jadi kita nanti akan ngobrol juga dengan beliau. Ya. Nah, kalau saya melihat, Pak, konteks kepemimpinan saat ini yang paling penting ini adalah namanya gritty leadership. Ini buat saya rumus pemimpin di era industri 4.0. Nah, siapa sosok-sosok yang punya karakteristik sebagai gritty leaders adalah mereka yang punya pikir berkembang, mau belajar, mau mendengar, menerima tantangan, alih-alih merasa terancam oleh kesusahan orang lain, ya. Dan saat ini kalau kita melihat bahwa nggak zamannya lagi tuh Pak pemimpin yang command and control, karena dari sisi yang dihandle angkatan kerja, karakteristiknya, sifat semuanya juga sudah berubah, pelanggan juga dengan pelanggan yang imajinatif, ya. Jadi butuh pemimpin yang mensimplifikasi, lebih sederhana, membuat organisasi bisa lebih cepat dan fleksibel, lebih tangkas dan lebih agile. Nah, izin Pak Helmi, ini adalah momentum diskusi kita yang pertama, ya. Jadi ada 2 segmen. Nah, ini adalah segmen-segmen yang saya akan tanya nih ke Pak Helmi. Dan saya akan memberikan Pak Helmi keleluasaan, kira-kira dari 1 sampai 5, Pak. Mana yang Bapak mau jawab dulu dan jelaskan ke kami semua. Silakan Pak Helmi, terima kasih. Urut aja, Pak. Oh, diurut aja. Baik, yang pertama Pak, kita mulai. Skill utama yang harus dimiliki menjadi pemimpin dalam industri kreatif. Silakan Pak Helmi. Ya, namanya juga industri kreatif. Jadi kreatif itu kan out of the box. Ya, jadi seorang pemimpin, seperti dulu saya mimpin TVRI, yang dulu orang pikir
nggak mungkin TVRI itu bisa berubah, bisa mengejar ketertinggalan. Sebelum saya masuk kan TVRI itu kan bottom, nomor 15 dari 15 media televisi. Tapi waktu saya tinggalkan gitu, kan lumayan bisa masuk top 10, pernah nomor 8, pernah nomor 9. Padahal anak mudanya sedikit. Waktu itu kan 72% kan pegawai TVRI itu kan kolonial. Boomers. Ya, Kolonial, itu. boomers lah ya. Ya, Gen betul. Y itu. Dan Ya. hanya 28% yang milenial gitu. Ya. Milenial yang kami anggap di bawah usia 40 ya. Tapi Betul. toh bisa gitu. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin itu, ya pemimpinnya sendiri harus punya karakter. Namanya memimpin sebuah industri kreatif, dia harus memberikan ruangan kepada yang dipimpinnya juga untuk kreatif. Ya, jadi artinya apa? Memberikan kesempatan kepada young leaders, ya, kepada orang yang dia pimpin untuk juga berpikir out of the box. Jadi dia tidak boleh alergi terhadap kritik, dia tidak boleh alergi terhadap perbedaan pendapat, dia tidak boleh alergi terhadap pendapat yang nyeleneh, tetapi dia juga harus decisive, dia harus tahu bisa menentukan bahwa kan bukan berarti semua ide sekonyol apapun harus kita terima. Kita harus bisa menentukan bahwa idemu bagus, cuman tidak bisa dikerjakan. Kan idemu bagus, tetapi ini memerlukan banyak biaya. Ini memerlukan banyak perangkat-perangkat pendukung. Dan kalau ada beberapa ide yang masuk sekaligus untuk mengeksekusi suatu pekerjaan, seorang pemimpin yang baik dalam industri kreatif, dia harus punya sensitivity. Dia punya sense gitu, peka yang mana yang harus dieksekusi, yang mana yang menjadi second priority. Jadi itu yang harus kita miliki. Jadi seorang leader yang baik dalam industri kreatif harus memberikan kesempatan terhadap semua ide, ya. Nomor 2, dia tapi juga bukan berarti mengikuti semua ide, mendengarkan. Seorang pemimpin yang baik itu juga dinilai kehebatannya dari menentukan mana ide yang layak untuk dicoba, mana yang second priority, mana yang tidak mungkin untuk diaplikasikan. Jadi itu saya pikir jawaban nomor 1. Siap. Untuk kedua, Pak, ini kalau kita dikondisikan sekarang, pemimpin sekarang tuh memimpin di era VUCA ya, era tidak jelas ya, violence, lalu uncertainty, tidak pasti, complexity, dan lain-lain gitu. Ya. Hal yang paling menantang, Pak, dalam memimpin suatu perubahan itu apa, Pak Helmy? Dari perspektif pengalaman Pak Helmy selama ini. Ya, kalau kita meminta sebuah organisasi perusahaan berubah, kitanya sendiri harus menjadi orang yang paling depan untuk memimpin perubahan itu. Banyak satu perusahaan tidak bisa berubah. Kenapa? Karena pemimpinnya satu tidak memberikan contoh, ya kan? Saya waktu di TVRI itu kita istilahnya itu harus seorang pemimpin yang baik itu harus terlihat, harus memimpin, kepemimpinannya harus terlihat. Harus turun langsung, nggak boleh ngomong doang, ya harus walk the talk, ya dia harus memimpin langsung gitu. Jadi tidak mungkin sebuah perubahan terjadi di sebuah organisasi kalau tidak dimulai dari top leader. Jadi pemimpin perubahan itu harus dimulai dari top leader. Top leadernya harus tidak boleh resisten terhadap perubahan. Nah, banyak sekali pemimpin yang ngomongnya mau berubah tetapi dianya sendiri resisten untuk berubah atau menghambat perubahan. Jadi itu yang paling menantang dalam memimpin sebuah perubahan. Berarti faktor internal ya, Pak ya. Kalau dari sisi misalkan ketika seorang pemimpin sudah matang secara kemampuan diri, kapasitas diri sudah baik, tapi ketika ditempatkan di situasi yang tidak baik dalam artian lingkungannya itu penuh dengan resistensi, lalu negatif lah, maksudnya negatif vibes gitu. Kira-kira lebih ke people, Pak, atau memang fokus ke outcome aja deh? Yang penting gue nggak peduli orang, yang penting outcome-nya, result-nya harus jadi. Kalau Pak Helmy lebih kemana pendekatannya, Pak? Dua-duanya ya, dua-duanya. Saya waktu memimpin TVRI tidak gampang ya. Ada resistensinya besar sekali. Orang udah bertahun-tahun ya kan, terbiasa gitu, terbiasa bekerja dengan
apa ya, tidak diukur oleh output, yang penting Betul. selesai. Saya, Pak Mardigu itu menjulukin saya itu bukan CEO, tapi CDO. CDO, Ya, udah ya, adik-adik CDO. CDO itu seperti yang dilakukan oleh dulu mungkin Pak Dahlan Iskan ya, baik, atau oleh Pak Yonan di KAI, baik. ya, oleh Mark Zuckerberg. Itu kita itu melakukan apa yang disebut dengan Chief Destruction Officer. Jadi saya Oh. menghancurkan semua yang selama ini yang menghambat gitu. Jadi kayak dulu Baik. di TVRI dulu mereka teman-teman di sana kan bekerja bukan atas dasar rating gitu, rating dan share. Ya. Jadi saya nggak bisa. Pekerjaan kita harus dinilai oleh rating dan share, bukan hanya selesai doang. Ya, jadi saya memimpin gitu. Jadi saya pimpin perubahan itu. Dan pertama yang nentang banyak, tapi saya enggak lah, saya nggak peduli. Ya, saya bekerja dengan sedikit orang, saya rekrut beberapa agent of change, saya minta mereka juga memimpin masing-masing, dan kita tunjukkan, dan kita bekerja sungguh-sungguh, saya pimpin langsung, kita membuat yang disebut dengan quick win gitu ya. Oh, dalam berapa 10 hari kita udah mencapai apa, tahu-tahu TVRI memenangkan Panasonic Award. Panasonic Award kan penghargaan televisi tertinggi yang seumur hidup TVRI tidak pernah memenangkan itu. Dan begitu saya pimpin kita bisa. Dan kemudian dulu kan teman-teman di TVRI itu sangat tidak bangga dengan logonya. Terus saya ganti logonya, kita melakukan rebranding. Dulu kan seragam kita itu jelek sekali. Saya ganti seragamnya gitu. Saya pakai sendiri. Tiap hari saya berpakaian seragam TVRI karena saya menjadi endorser. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Jadi apa mungkin bisa disimpulkan ya, resistensi banyak, lingkungan mungkin negatif. Jadi kita harus menciptakan quick win, kita harus menciptakan ya, dan kita harus memimpin langsung, harus memberikan contoh langsung. Oke, dan saya mungkin menyimpulkan dari statement Pak Helmy barusan, banyak orang bilang bahwa jadi pemimpin itu jalan kesendirian dan jalan penderitaan. Pak Helmy setuju berarti ya? Karena ketika kita sebagai pemimpin itu sebenarnya nggak punya teman yang memang satu frekuensi, dan kita harus kuat dalam hal mental gitu, ya. Pak. Setuju, Pak ya? Oh iya, kadang-kadang kita, orang kan resisten terhadap perubahan. Rata-rata orang kan disuruh berubah itu kan nggak mau. Ya kan? Nggak mau. Jadi kita pelan-pelan lah, kita memperlihatkan bahwa saya membangun TVRI itu dari membangun pride-nya mereka. Ya, kepada orang-orang senior itu, kepada anak muda. Saya bilang kita bisa loh ngejar TV-TV yang milenial itu. Kepada yang senior-senior, saya bilang berikanlah kesempatan kepada anak muda. Mari dan bisa, ternyata kita berhasil, Pak. Iya. Saya waktu itu membangun kebanggaan. Kan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pensiun dalam keadaan TVRI tidak di Batam lagi kan apa akan menjadi sebuah kebanggaan. Dan setelah itu mereka merasakan kebanggaan itu, orang udah memulai memuji TVRI. Dulu tidak pernah ditonton, sekarang ditonton. Terakhir malah dipuji ya pada saat kita mendapatkan Liga Inggris, kita menyiarkan kejuaraan badminton di mana Minions menjadi juara dan news kita menjadi sangat baik sekali. Dan sekarang kalau dilihat ya presenter news kita cantik-cantik, pinter-pinter karena saya didik langsung. Ya, jadi mungkin mereka dari tetangganya mulai memuji ya kan, TVRI jadi bagus, itu akhirnya membuat mereka menjadi bangga terhadap TVRI. Nah, ya bicara wanita Pak, tadi perempuan cantik dan presenter. Sekarang porsi wanita ya, dimanapun ya, lintas industri, di pemerintah ataupun di swasta, itu memberikan peluang lebih besar untuk perempuan itu berkarya atau meraih posisi tertinggi ya. Seperti yang kita tahu, para menteri kita juga ada banyak yang perempuan. Nah, bagaimana Pak Helmy melihat gender equality Pak dalam industri kreatif, dan bagaimana insight Pak Helmy terhadap ini? Saya nggak ngeliat perbedaannya, sama aja. Jadi saya juga dulu, bos saya juga perempuan, saya guru saya adalah majikan saya, atau bos saya dulu adalah Ibu Ani Sumadi, yang menjadi ibu saya, guru saya. Jadi nggak ada masalah, saya nggak ada masalah. Saya nggak pernah mempersoalkan gender lah ya. Gender bagi saya satu isu yang tidak menjadi persoalan. Ya, ada hal tertentu yang memang perempuan lebih unggul, ada pria lebih unggul, tetapi dalam banyak hal nggak ada bedanya tuh, nggak ada bedanya. Baik.
Yang keempat, Pak, ini pertanyaan yang mungkin ternyata sejuta umat ya, tapi kan mungkin jawaban yang disampaikan oleh seorang expert dan orang yang punya pengalaman puluhan tahun, tapi beda dengan Google, Pak, jawabannya. Nah, menurut Pak Helmi, apa yang perlu ditingkatkan dari daya saing kreatif, daya saing industri kreatif di Indonesia, Pak? Ya, kreativitas itu cepat sekali ya. Trennya berubah cepat sekali. Oleh karena itu kan kita tidak pernah boleh berhenti. Harus terus berpikir, harus melihat saingan, memantau mereka. Kita dulu pantau bagaimana rating dan share tetangga kita analisa kenapa mereka naik, kenapa kita naik, apa yang membuat kita bisa naik, apa yang kita unggul gitu ya. Jadi itu yang buat daya saing. Dan dulu kami di TVRI kita tahu budgetnya tidak besar, budget kami kecil sekali. Dibanding RRI pun kita lebih kecil. Pegawai kami banyak. Ya gaji di TVRI kecil sekali. Sampai sekarang tunjangannya yang disebut dengan tunjangan kinerja, tukin atau tunkin itu juga belum turun. Tetapi kan kita kan mencari hal-hal yang bisa memotivasi dalam hal yang lain. Kebanggaan kita bisa mengalahkan atau melewati TV-TV yang bertahun-tahun di atas kita. Kebanggaan kita adalah begitu kita mendapat penghargaan. Kita tahu-tahu dari bertahun-tahun tidak pernah unqualified opinion atau WTP, laporan keuangannya menjadi WTP. Dulu barang-barang kita tidak tertata dengan baik administrasinya, kemudian kita mendapatkan yang tadi Mas ini Akbar bacain ya, kita mendapatkan BMN barang milik negara award itu. Ya jadi seragam kita yang dulu mereka malu memakainya sekarang menjadi sebuah kebanggaan. Itu yang kita bilang daya saing. Dan kita tiba-tiba menjadi merajai dokumenter ya. Produksi kita Jelajah Kopi. Begitu saya ngomong waktu wawancara dengan Deddy Corbuzier, yang nonton banyak sekali di YouTube. Jadi adik-adik kalau melihat TVRI, barangkali lama nggak nonton TVRI ya, ke YouTube nonton aja Jelajah Kopi. Bagaimana teman-teman di TVRI mengeksplor gitu, ya memperlihatkan kehebatan daerah-daerah penghasil kopi dari seluruh Indonesia, dari mulai di Flores sampai ke Gayo. Jadi itu yang kita melihat meningkatkan daya saing. Kita tidak bisa membuat sinetron karena budgetnya mahal. Kita mungkin tidak bisa membuat acara musik yang mahal-mahal. Tetapi kita membuktikan acara musik kita sekarang bagus-bagus ya. Ya, kita punya auditorium ya, dan kita punya beberapa program olahraga yang kuat sekali dengan Liga Inggris dan BWF atau BWF itu. Itu yang saya bilang hasil dari creativity dalam memenangkan persaingan. Kan ada buku yang disebut dengan Blue Ocean Strategy. Ya, Blue Ocean Strategy. Jadi saya tidak akan pernah bersaing di battle gitu, di medan peperangan yang sudah berdarah-darah, udah banting harga, pemainnya banyak. Ya, jadi saya mencari battle saya sendiri yang orang belum masuk. Di mana kekuatan TVRI itu? Di dokumenter, di news program, ya. Saat ini masih berjalan, Pak ya? Apa? Saat ini masih berlanjut, masih berjalan program dokumenter di TVRI. Oh ya. Mungkin sekarang agak berhenti ya, karena saya udah tidak di situ dan ada kemelut di TVRI sekarang, ya dengan Dewan Pengawasnya. Ya, jadi 3 direksi juga dinonaktifkan, padahal mereka adalah para panglima-panglima yang dulu memimpin panglima perang. Ya, sekarang kan saya plus 3 direksi itu kan artinya 4 dari 6 itu udah dilumpuhkan gitu ya. Jadi ini yang kita lagi perjuangkan. Jadi saya tahulah ada presenter ribut ya, yang tidak dibayar honornya. Ya, karena saya udah tidak di situ dan direktur keuangannya udah nonaktif. Ya, jadi saya mohon maaf kepada teman-teman. Ya, saya tahu itu salah, tetapi kami tidak berdaya karena saya sudah tidak lagi on position. Kalau saya masih di sana, insya Allah itu tidak akan pernah terjadi sampai berbulan-bulan tidak dibayar. Ya, siap. Itu klarifikasi yang terbaik saya. Pak Helmi. Siap, semoga cepat kembali kondusif. Pak, ini banyak yang ada 2 mazhab kalau kita melihat bagaimana atasan tuh men-treat bawahan gitu dalam hal mengkondisikan sesuatu. Ada yang mengedepankan emosi, amarah, ya di mana dia nggak peduli anger management, yang penting pokoknya target gue selesai. Tapi somehow ada suatu kondisi yang di mana kita nggak bisa menggunakan style itu, style otokratis. Nah, kalau menurut Pak Helmi itu untuk konteks sekarang, Pak ya, konteks sekarang di mana
diversifikasi, angkatan kerja itu sudah mulai berwarna, generasi juga mulai layernya tuh variatif. Nah, how you balance the logic and emotion, Pak? Dan mana dulu yang harus dikedepankan menurut Pak Helmi? Ya, dua-duanya harus ya balance ya. Jadi kalau dibilang bagaimana membalance, ya memang harus balance. Kita nggak bisa mengedepankan emosi saja, meninggalkan logika, dan begitu juga sebaliknya. Sebagai seorang pemimpin, saya ya melibatkan emosi saya gitu. Tapi tidak boleh kehilangan logika. Kan itu kalau saya bisa menjawab itu. Sebagai pemimpin, saya mengejar result ya. Result hasilnya harus bagus. Tetapi jangan lupa, kalau di TVRI itu kan instansi pemerintah. Apa hasil harus bagus, tetapi caranya tidak boleh salah. Karena kita beda dengan di swasta. Saya kan bertahun-tahun PH saya. Kadang-kadang anak buah saya kan melakukan kesalahan prosedur. Tetapi outputnya bagus. Ya udah deh, saya merem aja gitu. Yang penting bagus, ratingnya bagus. Ya udah. Dia mau ada apa kek, termasuk kesalahan kecil-kecilan gitu. Ya saya merem, tapi di pemerintahan tidak bisa. Jadi itu bedanya kita bekerja di pemerintahan sama di swasta. Ya, jadi itu juga. Baik. Pak, kita menuju ke segmen kedua sebelum kita menyapa teman-teman kita di rumah. Nah, ini leader wisdom yang kedua. Nomor 6. Dicuekin apa dilawan, Pak? How to handle the haters at work. Ini anak muda tuh semua katanya baperan gitu ya. Diomelin dikit, ngundurin diri gitu ya. Jadi selebgram dikit dikritik, baper ya, dan lain-lain. Ini ada yang salah dengan anger management atau kesehatan mental dari angkatan muda sekarang. Nah, konteks haters, Pak. Bagaimana Pak Helmi melihat haters dalam berkarya, Pak? Mungkin bukan at work ya, Pak ya, tapi konteks secara general dalam berkarya itu gimana sih menyikapinya, Pak? Saya kalau coba adik-adik nanti nonton YouTube yang saya diwawancarain Deddy Corbuzier ya. Di podcastnya dia, saya bilang bahwa we cannot please everybody in the world. Ya, juga dalam diskusi saya dengan Dr. Tirta gitu, kita juga tidak sama kesimpulan. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Saya bilang kemarin waktu dengan Deddy Corbuzier, saya pikir saya sudah berbuat karya yang baik sekali menolong orang, bedah rumah, uang kaget, toh masih ada juga yang tidak suka. Ya jadi sudahlah gitu. Ya sudahlah. Jadi, kalau ada haters itu artinya ada yang perhatiin. Kita baik berarti, ada yang perhatiin. Dan kita di atas mereka, Pak ya? Ya. Kalau ada yang benci sama kita, artinya kita lebih bagus dari yang membenci kita lah. Makanya dia benci. Dan saya pikir ini bukan suatu hal yang perlu kita permasalahan ya, Pak Helmi, karena bagaimana ini adalah proses alami, Pak ya, sebagai jadi sebuah pemimpin. Jadikan lecutan. What makes you happy, Pak Helmi? Nomor 7. I mean, like, what are the things makes you happy as a leader, Pak? Ya, kalau apa yang kita mimpikan, apa yang kita cita-citakan tercapai, ya itu saya pikir tolok ukurnya yang paling top. Jadi saya waktu memimpin TVRI kan saya dikasih waktu 5 tahun untuk merubah TVRI. Alhamdulillah gitu, terima kasih kepada Allah, Yang Maha Pencipta. Belum 2 tahun TVRI sudah berubah. Saya pikir saya I'm enough gitu, I'm enough. Jadi kalaupun kemarin saya melakukan petun itu lebih kepada country call lah. Saya ingin menghabiskan waktu pengabdian saya lah. Sayang bayi yang sudah saya bawa mulai berlari gitu, kalau harus terjatuh lagi. Itu aja. Ya. Baik. Nah, ini mungkin jawabannya nggak ada di Google nih, Pak. Nah, tokoh leader ideal, Pak, menurut Pak Helmi itu siapa dan kenapa? Nah, mungkin buat generasi sekarang nih yang nggak tahu tokoh-tokoh yang diidolakan sama Pak Helmi, mungkin Pak Helmi bisa passing the wisdom, Pak. Sehingga Pak Helmi itu meng-look up sosok-sosok tersebut, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya belajar dari banyak orang ya. Jadi nggak bisa menunjuk satu ya. Iya. Boleh mungkin beberapa, Pak. Saya belajar kepemimpinan dari seorang Pak Habibie ya. Cerdas gitu, terus hasilnya jelas, outputnya jelas, membanggakan, dicintai, sangat legowo, memberikan keteladanan yang sangat luar biasa sehingga menjadi bapak bangsa yang sangat dicintai. Di dalam sport saya sangat
kagum dengan leadership dari seorang Michael Jordan. Ya mungkin adik-adik sekarang kalau pencinta Netflix ada serialnya Last Dance yang sangat luar biasa yang saya bahas di YouTube channel saya gitu. Seorang yang sangat memotivasi gitu. Seorang yang sangat haus dengan kemenangan dan dia berhasil memimpin Chicago Bulls gitu. Memimpin teman-temannya yang dulu katanya biasa-biasa aja. Ya, dan tapi dia bisa mimpin untuk mencapai ya kemenangan. Jadi ya dua itu antara lain. Tapi kadang-kadang saya belajar dari banyak orang loh. Ya, walaupun tidak ada pemimpin yang sempurna, ya selalu ada gitu yang kita pelajarin. Pak Jokowi kesederhanaannya ya, kebersahajaannya menurut saya dahsyat gitu. Jadi menurut saya saya belajar dari banyak pemimpin. Adaptif ya, berarti Bapak mengabsorb traits dari beberapa sosok. Lalu ya dikombain lah. Karena kita gini, kita tidak bisa mengcopy paste tepat gitu. Jadi tidak akan pernah Anda boleh menjadi pengagum seorang Bill Gates, tapi tidak akan pernah ada Bill Gates kedua. Anda boleh menjadi pengagum misalnya Pak Prabowo, tapi Anda tidak akan bisa copy paste persis kepemimpinan Pak Prabowo, karena manusia punya karakter. Anda mungkin pemuja Pak Jokowi, tapi percayalah tidak akan pernah ada Pak Jokowi kedua. Ya, oleh karena itu, ya kenapa? Karena karakternya mungkin beda ya. Ya, kalau ikut seminar saya bisa ngajarin itu bahwa manusia punya 8 karakter, ya 8 profil. 1 kreator, nomor 2 star, nomor 3 ada yang disebut dengan supporter, ada yang punya profil trader, sell high buy low ya. Ada yang punya mekanik yang jago banget dengan sistem. Ada yang menjadi accumulator, jago beli-beli barang dan nyimpan. Jadi nggak bisa tuh, nggak bisa. Jadi saya kan dulu kan senang banget dengan misalnya Anthony Robbins, tapi tidak akan pernah saya menjadi seorang Anthony Robbins karena Anthony Robbins dengan saya karakternya sangat berbeda. Tipis-tipis Pak, kayak ngomongnya tuh kebakar ya, yang di Giant Within Set tahun 2014 terakhir ke Singapura langsung ketemu beliau tuh energinya luar biasa. Ternyata Pak Helmy juga penyuka dari Anthony Robbins. Pak, kalau tadi tempat beberapa ajarannya walaupun nggak semuanya cocok untuk saya. Saya melakukan banyak sekali adjustment, Mas. Saya banyak baca buku, saya tahu itu bisa saya pakai. Jadi sesuatu apa ya? Kata-kata motivasi yang baik saja belum tentu kita bisa jalankan. Karena untuk menjalankan itu butuh karakter. Ya. Butuh karakter. Okay. Mentor, Pak. Kalau mungkin tadi Pak Helmy sempat mention Ibu Ani Sumadi. Selain beliau, Pak, mungkin mentor-mentor yang dan kenapa Bapak menjadikan mereka mentor? Ya, Tanto Wiyaya mentor saya banyak sekali sampai sekarang. Pak Dubes. Ya. Pak Dubes yang sekarang jadi Dubes di Selandia Baru. Sampai sekarang saya kalau ada apa-apa, saya diskusi dengan beliau. Pada saat saya menjadi MC, pada saat saya memulai karir menjadi pembawa acara kuis, saya juga banyak nanya dengan beliau. Walaupun dalam dunia kuis, saya pernah akhirnya mengalahkan beliau. Agak kurang ajar memang. ada di channel YouTube juga saya lihat ya Pak ya. Dosa Pak Tantowi ke Pak Helmy. Siap. Oke. Saya nguping Pak dikit-dikit. Tapi ternyata banyak kemiripan juga ya. Dan ternyata banyak juga kalau saya lihat komennya Pak Helmy, romantisme brotherhood Pak Helmy sama Pak Tantowi itu banyak yang menjadikan teladan juga bahwa adik kakak itu bisa sekompak ini gitu ya. Teman-teman mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik. Pak, ini juga saya ambil beberapa statement. Kenapa, Mas? Pak? Bukan adik. Itu statement yang kesimpulan kamu yang salah sebenarnya. Kok ngomongnya adik kakak nggak bisa kompak? Adik kakak itu harus kompak. Kalau nggak kompak itu malah menjadi persoalan. Malah menjadi persoalan. Oke, jadi yang normal itu harus kompak, Pak ya. Orang bingung gini dong. Dua kakak adik kok lucu banget gitu, saling dukung, saling ledek-ledekin. Ya, why should sebaliknya gitu? Enggak lah, itu yang memang harus dilakukan gitu kan. Walaupun dulu waktu kecil kita berantem gitu. Jadi mendingan waktu kecil tuanya akur lah. Karena banyak framing terpan dari media ini kan dikondisikan seakan-akan adik dan kakak tuh kompetisi, Pak, berantem gitu ya. Jadi padahal kan
ya framing seperti itu. Baik Pak, Benar. ini juga saya pengen tahu dari Pak Helmi ya, seberapa optimis budaya positif kita sebagai orang Timur itu bisa dibentuk? Karena saya mengamati bagaimana perpindahan culture shock Pak Helmi dari Amerika ke Indonesia, lalu kemarin juga ada sempat kami di Rumah Millennials bikin sesi khusus cultural intelligence ya, bagaimana anak-anak muda ini harus punya yang namanya CQ atau cultural quotient. IQ aja nggak cukup, SQ aja nggak cukup, EQ aja nggak cukup, tapi harus dilengkapi dengan yang namanya CQ atau cultural intelligence. Nah, bagaimana Pak Helmi melihat ini? Apakah memang kita tuh kondisinya memang sudah seperti ini, nggak bisa dirubah gitu? Atau mungkin ada chance tertentu yang dimana pelan-pelan kita bisa men-shaping karakter ini bisa lebih baik? Seberapa optimis Pak bisa merubah karakter bangsa kita ke arah yang lebih baik, Pak? Ya, saya agak kaget ya. Waktu saya diskusi dengan Deddy Corbuzier gitu, orang kaget-kaget begitu saya ngomong, orang Indonesia itu tidak terlalu diajarkan untuk menghargai. Kata Deddy, bukannya iya kita mau ya. Saya bilang menghormati dengan menghargai itu beda gitu. Apalagi Deddy membuat clickbait China gila abis gitu-gitu. Seolah-olah saya sangat memuja gitu. China enggak, saya ini kan orang yang banyak keliling dunia ya, alhamdulillah, karena pekerjaan ya kan, karena tugas. Saya pernah di Amerika. Bukannya saya itu, gila, saya Indonesia banget. Gila apa? Dari SD, SMP, SMA, ya, saya selalu dibayarin negara. S2 saya beasiswa, di stan saya nggak bayar. Kurang Indonesia apa saya? Disuruh pindah ke luar negeri pun saya nggak mau. I love my country. Tetapi saya adalah orang yang mindset-nya sangat terbuka. Perjalanan saya ke luar negeri itu saya pergunakan bukan saja untuk refreshing, tetapi juga belajar. Banyak sekali hal-hal positif ya yang bisa kita pelajari gitu dari perjalanan ke luar negeri itu. Saya ke China beberapa kali. Saya banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa terapkan itu di Indonesia. Itu yang kemarin kita bahas dengan berbagai contoh. Saya bilang, kalau di Amerika itu rata-rata nih kebiasaan. Kalau kita masuk mall, ya kita buka pintu kacanya, di belakang masih ada orang, itu pasti kita tahan. Itu standar. Di Indonesia itu tidak gitu loh. Kita lepas saja, orang kejedot maka kejedot. Pak ya. Iya, dulu saya melakukan itu, yang masuk juga nggak bilang terima kasih. Jadi bukannya kita memuja Amerika, menyalahkan kita gitu, tidak. Saya pikir ini value yang bagus. Budaya antri, kan lihat sendiri sekarang, orang kita malas antri. Orang kita itu budaya mengkritik. Apa jadi kritik? Ini kan penerapan PSBB aja dilawan-lawan ya. Polisi dilawan. Dulu rasanya orang Indonesia nggak segitunya. Nah, adik-adik milenial, saya bilang satu, masukan saya. Orang anak-anak milenial itu, waduh, saya kan bekerja dengan milenial sekarang. Tim YouTube saya gitu. Hebat-hebat. Anak saya milenial banget. Anak saya umurnya 23-24 tahun, udah punya 3 perusahaan. Udah menghasilkan uang sendiri. Jomblo semua atau udah laku, Pak? Mungkin ya, belum tamat lah kuliahnya, masih jomblo. Tapi pacarnya ada. Udah terlewat loh, ya kan? Ya cuman satu kritiknya, teman-teman milenial itu hebat-hebat, cuman agak kurang gitu respect-nya kepada senior. Ya, jadi kurang respect pada senior, betul. Ini kurang respect, ya kan? Kadang-kadang cuek bersikapnya, ya kan? Itu penting gitu. Saya melihat bahwa orang-orang sukses itu biasanya punya respect kepada senior itu hebat gitu. Jangan membiarkan ada senior berdiri, dianya duduk, ya kan? Betul. Ya itu hal-hal kecil aja tuh. Ya kadang-kadang cuek, bermain dengan gadgetnya gitu. Seolah-olah yang lain itu ya udah dia nggak peduli lah. Saya pikir hal-hal itu penting. Sehebat apapun kita sebagai millennials, kan nasib kita masih ditentukan oleh para kolonial itu. Duitnya di mereka lebih banyak, ya kan? Mereka tentu keputusan gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu. Apalagi orang tua kita juga adalah para kolonial gitu. Nah, bayangkan aja lah, mereka adalah bagian juga dari orang tua kita yang harus kita hormati. Itu aja. Iya, betul. Kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena untuk beberapa sosok pemimpin muda yang saya coba tahu dan yang saya tahu dan saya amati bahwa
banyak dari mereka yang punya value yang begitu kuat, Pak. Tapi ketika masuk ke lingkungan tertentu, di mana Ya, mereka akhirnya lebih ke please the everybody, yang penting ya udah deh gitu. Sehingga values itu hilang dengan sendirinya. Misalkan ketika dia punya values on time, dia punya values respect, dia punya values apresiatif. Tapi ketika dia melihat situasi kondisi di lingkungan nggak ada yang lakuin seperti itu, dia jadi ya udahlah ngikut gitu. Padahal kan sebenarnya harus lebih berani dan akhirnya dia nggak kelihatan sosok kepemimpinannya gitu. Bagaimana Pak Helmi melihat ini dalam artian harusnya seperti apa sih pemimpin muda yang punya values? Bagaimana cara mempertahankannya gitu loh Pak? Kan dari rapid question kamu tadi yang di depan ya. Iya itu Pak, betul, betul. Ya, Kepintaran atau attitude? Saya milihnya attitude. attitude ya. Attitude. Jadi gini loh. Pintar saja itu nggak cukup. Hebat Pintar. aja tidak cukup. Kadang-kadang attitude itu lebih menentukan kesuksesan seseorang. Saya Betul. itu ada seorang, saya lupa namanya siapa ya, nanti saya ingat dulu. Dia bilang begini, it's not your aptitude, bukannya aptitude. Aptitude itu skill ya, kemampuan. Ya. But your attitude, tetapi attitude mula yang akan that will determine your altitude, yang akan menentukan altitude itu ketinggian pencapaianmu. Jadi dalam banyak kasus, dalam banyak kejadian cerita sukses, kadang-kadang attitude itu jauh lebih berperan kepada untuk sukses seseorang daripada apa keahliannya. Keahlian penting, tetapi kalau tidak punya attitude yang baik, banyak orang yang menjadi tidak sukses. Ya, jadi attitude itu apa? Menghargai orang lain, disiplin, ya. Kemudian apa? Punya attitude yang thinking positif, tidak cepat stres, tidak menyalahkan orang lain, ya. Punya leadership yang baik. Itu jauh lebih menentukan kesuksesan daripada hanya keahlian. Saya kan lulusan terbaik dari sekolah terbaik. Gue mah jago ini. Gue mah jago desain. Tetapi kalau lu ngeselin, males juga orang. Setuju. Saya setuju banget, Pak. Karena generasi muda ini, bukan generasi muda, generasi milenial ini dengan segala macam karakteristiknya itu self-entitled-nya tinggi banget, Pak. Keakuannya itu tinggi banget, gitu. Jadi beda tipis antara yang namanya pede sama narsis, Pak, ya. Mungkin gimana, Pak? Ada pendapat nggak? Pede sama narsis kan beda tipis, Pak. Jadi itu saya udah sharing nih, ilmu sukses. Jadi adik-adik, seberapa hebat Anda, cuman ingat, perbaikin attitude-mu. Saya udah ketemu dengan teman-teman yang hebat itu, ya, yang hebat-hebat itu, yang sekarang termasuk Pak Menteri ya, Mas Nadiem segala macam. Waduh, attitude-nya luar biasa lah. Sopan dengan kita yang lebih tua, gitu ya. Jadi nggak bisa cuman, gue mah pintar, semua orang butuh saya. Kalau kita ngeselin, nggak disiplin, ya, cemberut, sombong, tidak orang suka dengan orang sombong. Kalau kita sombong, jadi pemimpin juga harus perlu humoris, Pak, ya. Perlu juga faktor komunikasi humor dari seorang pemimpin, ya. Oh iya. Supaya balance lah. Jangan tegang terus, jangan serius terus, ya kan? Ini jebakannya. Pak Helmi, pemimpin yang humor atau enggak? Humoris atau enggak? Siap. Ini juga sambil ngobrol, saya mau nungguin Ibu Eti yang luar biasa akhirnya bisa bergabung. Bu Eti sehat selalu. Ini bos dari Coworking Space namanya Mula, nih sahabatnya Pak Helmi juga. Izin. Ya. Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita ngobrol sama teman-teman di kolom chat, leadership and ethics. Sejauh apa implementasi Pak Helmi? Karena yang kita bicara etika ya, mana yang etis menurut kita belum tentu etis menurut misalkan klien. Apalagi kita bicara industri kreatif Pak ya. Pak Helmi bilang kemarin tuh menarik sekali kalau bicara copyright. Nah, copyright ini menjadi satu isu yang luar biasa dihadapi sama kreator-kreator muda Pak. Nah, bagaimana Pak Helmi melihat ini Pak? Kan saya udah bilang tadi ya, ini tadi udah kita bahas di pertanyaan kamu sebelumnya. Yang tadi attitude itu kan kadang-kadang nyambung, baik, berarti nyambung ke situ. Implementasi dari etik. Dua-duanya. Jadi leadership aja nggak begitu powerful kalau kita tidak menghargai etika gitu ya. Kita harus menjaga etika. Saya sangat beretika. Saya tidak akan pernah ngambil karya orang lain begitu saja gitu kan. Saya etika itu termaksud juga komit terhadap apa yang kita janjikan. Ya, mengaku, minta maaf kalau kita salah. Itu etika tuh.
Jadi itu harus kita jaga tuh ya. Dan dalam profesi tentu kan ada etik-etik gitu, etika-etika ya. Saya akuntan ada kode etiknya. Itu saya harus jaga penuh. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita ya. Once kita berbuat salah, jangan lupa orang akan mencatat ya. Jadi menyebalkan betul nanti setiap kali kita mau deal sama orang, oh hati-hati loh, gue pernah kena tuh sama itu orang. Habis dunia kita akan jadi sempit sekali ya. Jadi jangan membuat kesalahan. Walaupun ya manusia kan tempatnya salah, tapi kalau salah minta maaf lah dan apa tunjukkan kalau salah dan perbaiki. Depan adik-adik masih panjang, masih jauh ke depan. Jadi saran saya begitu sebaliknya, saya sangat nyaman karena semua orang memperkenalkan saya dengan dengan sesuatu yang kalau ketemu Helmi Yahya itu enak, nyaman. Kenapa? Saya perjalanan hidup saya berusaha untuk memenuhi komitmen saya. Saya kan juga pengajar personal branding. Saya udah punya branding yang sangat kuat. Saya dianggap seorang yang profesional. Kalau adik-adik sempatkan ke YouTube bagaimana saya menghadapi sidang yang namanya RPDP ya, rapat RDP, rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi 1. Saya ngomong sendiri hampir 2 jam. Saya mempertanggungjawabkan. Emosional sekali Pak ya. Dengan terakhir saya nggak menahan tangis gitu karena ada puluhan teman-teman TVRI menangis di atas gitu, mereka merasa kehilangan saya. Dan saya berulang-ulang, I'm a professional. Saya adalah seorang profesional. Gitu. Jadi ya itu profesionalisme bagi saya adalah di atas segalanya dan itu orang mencatat itu. Begitu tanggal sekian itu saya akhirnya diberhentikan juga oleh Dewan Pengawas. Orang yang simpati dengan saya luar biasa. Saya kebanjiran pekerjaan, saya kebanjiran opportunity. Jadi kenapa? Karena saya membangun personal branding saya. Jadi adik-adik, perjalanan hidup adik-adik masih cukup panjang. Bangunlah brand adik-adik. Ada ilmunya nih. Kalau mau nanti ikut seminar dengan saya, personal branding itu, ya, personal branding itu sangat diperlukan untuk siapapun. Jadi bahwa seseorang itu harus punya brand. Supaya dia apa? Gunanya untuk apa? Kalau dia mencari investor, investornya percaya dengan dia. Kalau dia mencari pekerjaan, pemberi kerja, gue tahu dia, saya tahu track record-nya. Itu yang disebut dengan personal branding. Bukan saja ilmu untuk menjadi selebriti, ada ilmunya. Panjang tuh. Bisa panjang, nanti dua malam. Karya. Pak, ini sebelum menyapa teman-teman, rupanya ini kan blast-nya kemana-mana Pak. Nah jadi rupanya Pak Dubes mau ikut bergabung sebentar nih Pak Busra Basnur. Yang mulia. Dari Ethiopia Pak Busra Basnur mungkin bisa bicara Pak Dubes. Ini sahabat dari abangnya Pak Helmi ya. Silakan Pak Dubes mungkin bisa menyampaikan. Siap. Oke, Pak Busra, Pak Dubes, apakah bisa dengar suara saya, Pak? Assalamualaikum, Bang Helmi. Assalamualaikum. Yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran. Assalamualaikum, Bang Helmi. Waalaikumsalam. Jadi saya hanya satu aja, sedikit aja. Saya tuh sangat beruntung bisa terkonek malam hari ini, sore waktu Addis Ababa. Apa yang menjadi materi yang Bang Helmi sampaikan ini, saya mau nyuri ilmunya Bang Helmi. Saya akan berbagi juga dengan anak-anak muda di Ethiopia ini nanti. Terima kasih Bang Helmi. Siap. Kapan-kapan saya ke Addis Ababa. Terima kasih Tovan, terima kasih semua. Salam untuk milenial. Siap, terima kasih Pak Dubes. Baik Pak Helmi, izin kita masih ada kurang lebih 15 menit lagi untuk menyapa teman-teman. Teman-teman saya minta maaf kalau tidak semuanya pertanyaannya saya jawab karena waktu juga yang terbatas, tapi saya akan memilih pertanyaan di mana pertanyaan ini yang mungkin belum tadi sempat terbahas di diskusi saya dengan Pak Helmi. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Betty Suryaningsih karena menurut saya pertanyaannya ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Pak Helmi, apakah ada batasan seseorang untuk menjadi leader? Saya sudah lebih 12 tahun mendampingi anak-anak yang tinggal di lingkungan prostitusi dan banyak teman-teman dekat atau komunitas sosial yang bilang saya terlalu lama di sana.
Sehingga saya berpikir jika saya out tanpa ada yang mau menggantikan, kasihan anak-anak yang sudah berhasil membangun mindset-nya. Mereka butuh figur yang berbeda. Saya salah atau enggak sih Pak kalau bersikap kayak gitu? Apanya yang salahnya ya? Terlalu lamanya atau nggak mau berhenti dari sana ya? Nggak mau berhenti dari sana sebenarnya Pak. Tidak mau berhenti dari sana. Mungkin berat gitu ya. Ya apa yang disalahin gitu? Siapa yang menyalahin dia gitu? Nothing's wrong with that gitu. Kalau Anda enjoy melakukan pekerjaan itu, lakukanlah gitu. Kecuali sudah tidak enjoy, ya perlu misalnya ladang pengabdian baru, silakan gitu kan, ya ditimbang-timbang aja. Saya pikir sih persoalannya itu persoalan menentukan apa introspeksi diri ya. Kecuali di situ dia tidak perform. Kalau orang-orang yang dia layanin dari leadership-nya dia tidak komplain. Nah, tetapi yang harus diukur itu sudah seberapa berhasil dia sebagai leader situ. Apakah dia berhasil mengangkat kehidupan mereka, meninggalkan dunia itu, meningkatkan pendidikannya, menambah capacity building-nya. Ukurannya itu dong. Ya. Betul. Bukannya membuat menjadi lebih buruk. Ya kan, jadi ukurannya saya pikir itu. Nggak ada yang salah dari hal itu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, ini mungkin singkat aja Pak, kalau ada jawaban yang singkat juga. Kalau kita udah humble nih, sopan gitu, mungkin udah gimana lah berlaku sebaik mungkin terhadap senior. Tapi seniornya cuek, dingin, bahkan ngejuekin gitu. Kita harus gimana Pak? Apakah cuek juga atau gimana nih? Manajemen emosi Pak. Tadi kan kita udah bahas sebenarnya, tapi ini pertanyaan dari milenial yang mungkin agak baper ya. Ya, ini kadang-kadang milenial banget gitu, menganggap senior itu selevel gitu kan. That's a good point. That's a good point. Menggunakan bahasa-bahasa yang kadang-kadang dipikir kolonial tahu, ya kan. Betul. Kesalahan. Ini kan juga masalah. Ini sebenarnya melulu Akbar masalah komunikasi kadang-kadang. Bagaimanapun kita harus respect pada orang yang lebih senior dari kita. Nah, sudahkah kita melakukan komunikasi yang baik? Ya, jangan juga so akrab, pakai lulu gua-gua. Aduh, saya kalau itu usia di bawah kita. Saya tuh ada loh, dulu kan junior saya gitu di kampus gitu, jauh di bawah saya pernah ngajar, ketemu saya manggil saya bro, dia anak kurang ajar nih. Ya udah saya tinggal. Iya, saya pikir sih so akrab kan nggak segitunya gitu. Jadi menurut saya itu yang kadang-kadang kita introspeksi. Jadi sekali lagi komunikasi itu bukan cuma konten. Ya, bukan konten isi yang akan kita sampaikan, tetapi cara kita menyampaikan itu juga sangat penting. Baik. Banyak kontennya sebenarnya bagus, tetapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak bagus, orang kan salah tanggap. Itu yang kita bahas, dan saya respect dengan Dr. Tirta. Kita kaget gitu, dia seolah-olah, wah, itu komplit pemerintah menyalakan, teriak-teriak lockdown gitu. Tapi di Pak Helmi dia kalem ya. Gitu. Oh iya, karena dia belajar banyak. Wah, saya respect betul. Dia belajar banyak. Dia banyak mengatakan bahwa itu, padahal message-nya dia bagus banget. Ya, bagus banget. Kan cara menyampaikan harus benar. Jadi, itu yang dia contoh. Ya, You Never Walk Alone. Dia kan penggemar Liverpool. Saya Liverpool. Kalau teriak di You Never Walk Alone di Anfield, nggak ada masalah. Tapi kalau diteriak You Never Walk Alone gitu di Old Trafford, habis dia. See, the content of the message is the same, sama. Tapi di mananya dia menyampaikan dan bagaimana dia menyampaikan itu sangat menentukan respon orang. Jadi adik-adik, mungkin kita benar, ya mungkin senior kita harus dikasih tahu, tapi gunakanlah bahasa yang baik, gunakanlah cara menyampaikan yang baik. Ditemenin, tapi jangan juga terlalu so akrab. Jangan ngejilat gitu Pak ya. Jangan kadang-kadang berkaca pinggang, ya kan? Betul. Nah, itu pendekatan. Belajar dari Akbar lah, dia jago banget lah. Ya, Akbar siapa? Oh, Taufan Pak. Saya Taufan Akbari Pak. Siap Pak. Oke Pak Helmi, ini ada pertanyaan dari Ratih. Pak, ini saat titik jenuh nih Pak, minim support atas kerja kita di lingkungan. Nah, tips Bapak untuk tetap fokus, semangat, konsisten ketika tuh nggak ada yang support gitu loh. Yang tadi mungkin saya sempat mention Pak, bahwa jadi pemimpin itu jalan yang menderita, karena kita sendiri gitu. Nah, gimana nih kira-kira? Dan ini nyambung Pak ke pertanyaan yang paling bawah, jadi biar nggak keulang, dari Pandu izin bertanya Pak.
bagaimana Bapak membesarkan hati ketika dicukupkan dari tugas Bapak sebagai leader, dari Pandu Kurniawan. Nah, itu dua pertanyaan itu nyambung sepertinya, Pak. Pandu apa jawab ini pertanyaannya? Bagaimana Bapak membesarkan hati Bapak ketika dicukupkan dari tugas, mungkin bukan tugas sebagai leader, tugas sebagai pimpinan yang tadi saya benar Pak ya, kan beda antara pemimpin sama pimpinan. Konteks Pak Helmy sebagai pemimpin di industri ya, silakan Pak. Yang saya diberhentikan itu, waduh, saya bilang kan saya udah jawab kemana-mana. Jadi adik-adikku yang sangat saya cintai, saya udah bilang kemana-mana. Ya. Saya pilkada kalah 3 kali, pernah juga dipecat, nggak ada masalah. Saya itu adalah orang yang sudah mendapatkan semacam kesimpulan bahwa kalau saya gagal atau saya dilengsarkan atau apapun, saya percaya betul Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Amin. Rencana saya belum tentu sama dengan rencana Allah. Dan saya percaya betul, dan itu terkali-kali. Saya tidak pernah merasa bahwa saya sebagai pemimpin mengambil jalan sunyi, jalan penderitaan. No. Sejauh bahwa organisasi, perusahaan yang kita pimpin adalah passion kita. Saya di TVRI kan saya udah bilang bahwa kalau saya mencari cuman gaji gitu, ngapain saya jadi dirut TVRI? Saya nge-MC aja udah lebih tinggi dari itu, dari sekali nge-MC, sekali saya di motivator ya. Cuman kan saya puas gitu karena saya punya passion di situ. Kan hidup itu kan nggak cukup cuma mencari uang aja, kadang-kadang kepuasan. Nggak ada gunanya kita dapat uang bagus tetapi kita tidak happy. Saya kemarin di TVRI sangat happy karena that's my passion dan saya punya tujuan hidup. Saya ingin meninggalkan sebuah legacy. Dan alhamdulillah sekarang orang udah melihat itu. Saya dianggap orang yang berhasil merubah TVRI. Setelah bertahun-tahun tidak ditonton orang, saya pegang 2 tahun sudah ditonton orang. That's my legacy. Yang saya ciptakan ke anak saya, yang membanggakan istri saya, yang akan menjadi hal yang membahagiakan cucu saya. Itu saya pikir that's legacy. That's legacy. Baik. Pak, ini ada Irfan dari Ambon, tapi dia barusan minta izin, boleh nanya nggak kalau mikrofonnya dinyalain? Sebentar ya, Irfan ya, ini dari Ambon. Irfan masih ada nggak? Sebentar, saya cari ya. Saya coba unmute ya, Irfan ya. Irfan. Oke, Irfan, saya sudah unmute. Silakan sampaikan pertanyaan langsung ke Pak Helmy. Silakan, Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Helmy atas bicaranya di malam ini. Diskusi ini sangat betul-betul bermanfaat. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya. Paling tidak bisa menambah perspektif dalam kebaruan, khususnya dalam pemimpin. Langsung saya masuk ke pertanyaan yang saya ingin bertanya tentang bagaimana Pak Helmy jika seorang pemimpin itu apakah dia harus mengutamakan dia punya ide sendiri atau dia juga harus mendengar ide dari yang dipimpinnya. Contohnya saya melihat pemimpin yang dia cuma hanya duduk di dalam sebuah ruangan, hanya berpikir tentang bagaimana merubah sebuah perubahan yang ada yang dipimpinnya ini. Dia cuma hanya memikirkan bagaimana ingin merubah, tetapi dia tidak pernah mendengar langsung dari apa yang dia pimpin itu. Nah, itu kadang-kadang dalam pelaksanaan itu yang dia pimpin itu kadang-kadang tidak sejalan dengan ide yang dari seorang pemimpin. Itu kira-kira bagaimana Pak Helmy? Oke. Baik. Terima kasih Mas Irfan. Kalau Irfan sempat mendengarkan seminar saya kan kemarin berkali-kali, mungkin puluhan kali, hampir lebih dari 50 kali keliling Indonesia, diminta sharing bagaimana saya merubah TVRI. Ya, rumusnya cuma salah satu. Bahwa bagaimana saya merubah sebuah organisasi yang sudah tidak milenial itu, dan kemudian merubah, mengejar ketertinggalannya, kemudian berhasil melewati TV-TV yang selama ini lebih milenial. 1. Leader has to be seen. Leader itu harus terlihat. Tidak boleh di ruangan aja. Dia harus bertemu. Dia harus ngajak ngobrol. Dia harus bekerja bersama-sama. Saya bekerja bersama-sama. Saya ajak makan nasi bungkus sama-sama. Saya ajarin, kameranya salah nih. Saya elus-elus pundaknya, ya kan? Saya kritik dia. Saya berikan masukan dia. Kalau dia bagus, saya puji-puji dia. Kadang-kadang saya ajak makan-makan. Jadi
Udah nggak zaman itu pemimpin yang hanya ada di dalam ruangan. Yang saya bilang tadi, pemimpin sekarang harus walk the talk juga. Walk the talk itu antara omongannya dengan perbuatannya harus sama. Nggak bisa lagi ada pemimpin yang omdo. Omdo itu hanya ngomong doang. Betul. Jadi nggak bisa lagi. Dan orang akan lebih respect. Dan saya kemarin beruntung dilengkapi oleh direksi yang sama. Kami bukan generasi pemimpin yang hanya duduk di belakang meja. Kami berjalan, saya ngecek toilet yang nggak bersih. Dari mana nih? Ya, kalau nggak bersih dalam 3 hari saya bersihin sendiri. Saya gitu-gitu. Berarti Pak Helmi termasuk micromanage Pak ya, memperhatikan hal-hal yang detail ya Pak ya? Ya, saya sangat detail. Sampai dia jalan. Begitu udah jalan, saya tinggal. Saya memikirkan yang lain. Makanya presenter TVRI kan berubah. Saya didik, saya panggil. Coaching satu-satu Pak ya? Ya nggak satu-satu lah, sekalian. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan, salah sebut, salah pronunciation, saya panggil. Kamu tadi nyebut apa tuh? Salah tuh. Jangan malu-maluin gue. Gue itu mantan presenter nih. Gitu. Dan mereka juga merasa sangat diperhatiin. Tiap kali saya kunjungan ke daerah, ya termasuk saya kampung, saya panggil tuh presenternya. Ayo ketemu saya deh. Saya coach. Gratis. Karena mereka adalah ujung tombak. Jadi saya turun langsung. Cara mereka berpakaian, cara mereka memakai jas, kan ada ilmunya tuh. Bukan ada ilmu ya, ada aturannya tuh. Cara mereka pronunciation. Jadi saya detail. Dan mereka merasa dekat sekali dengan saya. Karena merasa diperhatikan. Itu penting. Pak, ini pertanyaan terakhir sebelum closing statement Pak Helmi. Dari Alia di Jakarta. Pak, terlepas dari latar belakang generasi lah, mungkin kita tidak. Bagaimana kita bisa membuka ruang diskusi pemimpin atau anggota yang masih kurang open mind? Company yang masih hierarki vertikal tuh sangat kuat. Generasi yang lebih tua yang masih memandang sebelah mata kita, anak-anak yang lebih muda katanya. Jika ketika kita ingin memberikan ide-ide dan inovasi segar, jadi sedikit sulit. Nah, mungkin ini perspektif teman-teman muda, Pak. Bagaimana Pak Helmi shifting nih, Pak, ketika Pak Helmi berada di kondisi kita, kira-kira apa yang Pak Helmi akan lakukan kalau ketemu situasi kayak gini? Jadi Van, ini pertanyaan di banyak tempat ya, saya dipertanyakan tentang ini. Keluhan dari anak-anak milenial yang merasa sulit sekali memberikan masukan kepada seniornya. Betul. Itu persoalan nomor 1, cara komunikasi. Lagi cara komunikasi, betul. Cara komunikasi, menyampaikan usul, menyampaikan masukan itu ada seninya. Dan jangan pernah menyalahkan atau mempermalukan atasan di muka umum. Itu pernah kejadian Pak ya? Ada anak tim yang memang ibaratnya kayak kurang ajar gitu. Sering di mana-mana. Idenya mungkin bagus, tapi disampaikan dengan cara yang salah. Nggak mau terima, atasannya tersinggung. Siapa lu? Gue bisa pindahin dulu. Kalau sopan santun tuh Pak, kalau kita bicara sopan santun kan perspektif begini, ketika anak muda maksudnya mau cair gitu, tapi yang senior nih nganggapnya kurang ajar atau sopan santunnya kurang. Nah, bagaimana mempertemukan dua persepsi ini biar harmonis? Ya, masalah komunikasi lah. Komunikasi lagi. Baik. Komunikasi. 1, pelajarin. Atasan ini senengnya apa sih? Betul. Jam berapa sih? Ya kan, pulangnya jam berapa sih? Kita kan punya berapa trik lah. Atau misalnya kita tungguin dia datang jam berapa, turun dari mobil, bantuin dia ngangkat tasnya dia. Ya Pak, gini Pak. Ya gitu dong, itu kan PDKT tuh. PDKT, mengambil hati Pak ya? Ya, datang ke ruangannya, misalnya nemenin dia, ajak ngobrol, ya kan, cari tahu. Mungkin anaknya ada yang satu umuran dengan kita, mungkin anaknya, mungkin sahabatnya, sahabat kita. Kan itu opener itu dalam komunikasi itu penting Pak. Anak Bapak ini ya Pak, kuliah di sini Pak. Oh, saudara gue di situ loh Pak, kenal sama anak Bapak. Itu namanya opener yang baik gitu. Jangan Pak, saya mau usul ya, jangan lah, ngobrol dulu lah. Atau main ke rumahnya. Pak, boleh nggak Pak kadang-kadang saya main ke rumah Pak? Bantuin dia. Bapak ada yang saya bisa bantu nggak Pak? Saya offering help. Betul. Iya, offering help. Ya, itu yang namanya membuka kebutuhan ya. Ya buntu. Ya, jadi jangan pernah mempermalukan atasan di depan umum. Ya kalau itu barangkali, wah ini bos gue salah nih. Jangan begitu. Jadi diomongin oleh Pak, mohon maaf, Bapak salah. Waduh, marah dia. Habis itu cari waktu ke rumah Pak, mohon maaf Pak. Saya begini nih Pak. Begitu caranya. Jangan tadi Pak, Bapak tadi salah loh. Jangan. Ya Pak, saya punya ini loh Pak. Saya punya ide lain nih Pak. Barangkali bisa lebih bagus nih Pak. Jadi diksi pemilihan kata tuh ternyata impact-nya luar biasa Pak Helmi.
bukan saja diksi. Diksi milik kata udah benar, tapi cara menyampaikan juga benar. Oh, Ya, baik. diksi yang benar. Pak, yang benar tuh kata ini, Pak, tapi cara lu gitu. Waduh, marah deh. Ya, Pak, misalkan itu gini, Pak. makanya faktor emosi itu kan menyangkut delivery. Ya. Itu kadang-kadang sangat lebih menentukan daripada isi konten dan komunikasi. Setuju. Konten itu kan menyangkut diksi juga tadi itu. Betul. Siapa ini Ya. kalau kita ngomong ke konteks komunikasi teks, Pak. Kalau misalkan kadang-kadang kita menjawab pesan tuh oke, baik, siap. Nah, kadang-kadang mungkin itu terakhir Pak Inggris gimana? Bahasanya milenial itu kan ajaib. Apalagi yang dulu anak-anak ala itu yang pakai angka gitu. Aduh, hati. Ya kan kalau bersurat ya benar-benar deh bersurat. Jangan menggunakan kata-kata yang cuman kita yang mengerti. Wah, bahasa chat juga Pak ya, harus sopan Pak ya, terutama yang lebih senior Pak ya. Hati. Janganlah pakai misal bahasa julid. Bapak julid banget nih Pak. Wah, nggak ngerti deh julid apaan gitu ya. Jadi ya harus ngerti lah bahasa yang sopan ya, yang itulah ya. Dan kita harus tahu lah kalau atasan kita nggak terlalu ngikutin dunia peralayan atau permilenialan, jangan. Jadi gini nih. Ini ilmu komunikasi. Siap. We have to speak in our audience language. Kita harus bicara di bahasa siapa yang kita ajak komunikasi. Kalau ini orang tua, bahasa orang tua. Kalau dia anak muda, ya udah sama, nyambung. Lu terserah mau ngomong apa deh. Goks gitu. Ini goks nih Pak. Aduh, orang tua nggak mana ngerti goks apa gitu. Ya, jadi itu penting. Oh, kadang-kadang kesuksesan seseorang sangat dipengaruhi oleh skill komunikasi. Kan saya bilang, kadang-kadang skill keahlian aja, sekolah aja itu adalah belum menjadi faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Makanya di kantor kadang-kadang, kenapa ya? Dia sekolahnya biasa-biasa aja, IP-nya di bawah gua. Dulu nyontek gua, kok dia lebih sukses? Jangan-jangan attitude-nya dia, cara komunikasi dia itu jauh lebih baik daripada kita. Dan Topan ada yang juga menarik. Kadang-kadang makin pintar seseorang kan makin sombong kan? Makin begini Pak. Makin tidak pandai berkomunikasi. Ya, Pak, gitu loh. Pak, izin Pak, boleh nggak? Ini ada pertanyaan spesial dari Inggris Pak, boleh nggak kita sambut satu aja Pak? Abis itu kita tutup Pak. Kalau boleh, satu pertanyaan terakhir, boleh Pak ya? Izin Pak ya. Baik, ini dari Non Alfia Pak di Manchester Pak. Pak Helmi, ketika Manchester City. Iya, musuh. Pak Helmi, ketika kita sudah mengetahui ternyata pemimpin dalam organisasi tersebut punya value yang cukup berbeda, misalnya tipe kepemimpinan beliau itu orientasinya tuh benefit banget gitu loh, product oriented banget, monetary. Di mana ada beberapa hal yang menurut subjektif saya itu melanggar hal etis. Sudah mencoba menyampaikan beberapa pendapat, tapi belum didengar juga. Apakah harus menyerah Pak? Nah, ini last question dari audiens Pak. Coba terus, kalau dia tidak terima, jangan-jangan menyampaikannya salah. Kan begitu. Ya, kalau kita terikat hubungan atasan bawahan sudah deh, kita harus kan bawahan itu kan memang kerjanya how to support, to serve gitu, the boss. Ya udah, kalau memang tidak diterima, mungkin caranya menyampaikan salah. Situasinya mungkin dicoba yang lain ya. Berarti konteks komunikasi bisa masuk kemana-mana. Konteksnya salah. Kalau bos datang ke kantor lagi cemberut, ya jangan diajak ngomong lah. Mungkin ada persoalan di rumah. Gitu. Terus siram kopi lagi. Kalau dia happy. Nah, Pak, Bapak lagi happy, ngomong nih Pak. Atau dibikin happy. Kita tahu, kayak tadi tuh, Anda Manchester United, bos Anda Manchester City, Anda muji-muji Marcus Rashford depan dia, ditempetin. Tuh, Nonsia ya, mungkin bisa nanti diperhatikan besok. Siap. Ya, karena waktu kita terbatas. Siapa? Ya, kalau mau diskusi ya ikutin aja minimal Instagram saya. Ya, bolehlah nanya-nanya situ. Kadang-kadang saya kalau lagi ada waktunya saya jawab kok. Ya, atau Instagram Bapak @helmiyahya Pak ya. Nanti saya coba bantu. Pakai Y ya. Oh, pakai Y. Siap. Pak, closing statement untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini. Nasihat terbaik Bapak di generasi terbaik yang katanya akan
menjemput tongkat estafet kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang. Kita bicara 2045, Indonesia 100 tahun, dan lain-lain. Apa nasihat Bapak yang kira-kira bisa terus itu long last ke depan? Jadi legacy, Ya. Pak. Nasihat kepemimpinan terbaik, Pak. Silakan, Pak Helmi. Tadi udah gue berulang-ulang tuh. Aptitude saja tidak cukup. Diperlukan Skill aja nggak cukup. Skill saja tidak cukup. Diperlukan attitude. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, jangan pernah berhenti belajar. Never stop learning. Ya, termasuk kan saya kan banyak juga nge-coach UKM anak-anak muda gitu ya, startup. Wah, idenya keren, IT-nya keren, tetapi bisnis prosesnya tidak paham. Hitung harga pokok aja nggak bisa gitu. Baca laporan keuangannya nggak bisa. Lengkapin. Nah, ini sekarang lagi corona nih, lagi banyak nganggur gitu. Waktunya untuk belajar. Banyak webinar, ya kan, banyak apa di Google, di Yahoo gitu, banyak ilmu-ilmu gratis. Saya aja masih belajar sampai sekarang. Jangan pernah berhenti belajar. Nomor 3, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Ya, nothing is impossible. Malah impossible is nothing. Ya, jadi itu aja. Tetap mencoba. Ada 3 ya, Pak. Attitude, never stop learning, and nothing is impossible. Pak Helmi, sebelum kita tutup, saya ingin menyimpulkan bahwa teman-teman, apa yang Pak Helmi sampaikan malam ini adalah satu teori yang tidak akan menjadi keajaiban kalau tidak dipraktekkan. Betul, Pak Helmi, ya. Dan banyak wejangan-wejangan generasi senior juga yang bicara berbagai hal kebaikan, tapi ternyata kok tidak kena. Kenapa? Karena kitanya belum mau berubah. Tadi saya setuju dengan Pak Helmi bahwa ini yang saya sampaikan bukan teori itu, dari itu adalah value yang betul, mengantar saya menjadi. Betul. Dan tidak akan bisa membantu teman-teman muda di luar sana kalau mereka tidak mempraktekkan, Pak Helmi. Betul ya? Nah, jadi values itu harus dihidupkan dan harus dipercaya bahwa itu akan menjadi sesuatu yang baik buat teman-teman. Pak, izin kita foto bersama. Teman-teman, kita buka kameranya. Nah, kita sekarang kelihatan nih yang nonton bot atau manusia, Pak. Ayo, dibuka kameranya. Kita akan melakukan e-photo session. Wah, ya, silakan. Ini apa namanya, dari Sabang sampai Merauke ya, mungkin bisa dibuka kameranya. Wah, Mas Irfan di Ambon, lalu ada oke, di layar pertama sudah terbuka ya. Oke, baik, saya jam 1, 2, 3. Boleh jempolnya ke kamera yuk teman-teman. Ya, kita kasih jempol ke Pak Helmi. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Sekali lagi, ini ada 4 layer, mohon izin. 1, 2, 3, layer ketiga, sebentar. 1, 2, 3, layer terakhir. Oke, layer terakhir 1, 2, 3. Pak Helmi, atas nama Rumah Milenial, saya Taufan Akbari dan semua pengurus dan teman-teman yang mendengar, kami senang sekali Pak bisa mendengar langsung dari Bapak pengalaman kepemimpinan. Jujur saya pribadi orang yang respect sama Pak Helmi karena tidak banyak pemimpin yang walk the talk dan bisa menjaga values-nya hingga akhirnya bisa memberikan banyak kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Doa saya pribadi Pak tetap sehat, tetap bisa menjadi dampak buat sekitar Pak Helmi, create konten-konten yang menggerakkan masyarakat, dan saya pikir langkah Bapak luar biasa tepat dengan membuat channel sendiri, ya, karena itu adalah saya pikir strategi yang paling tepat untuk menggugah hati masyarakat hingga akhirnya menuju kebaikan. Jadi salam hormat Pak dari saya, dari teman-teman Rumah Milenial, sehat selalu Pak, semangat puasanya, mudah-mudahan kita bisa lepas dari ini semua dan bisa menjadi bangsa Indonesia lebih besar lagi. Mohon izin Pak, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam teman-teman, terima kasih.